Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati lusuli biridaillahi ta'ala wa ala niyati lusuli syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati lusuli maqasidana ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa turratul kiram masadatina wa maulina imatina sayyidina Abi Bakr As-Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'un sani alamiddin sum jami'ihun anbiya'i mursalin wal uliya wa syuhada wa sholihin wal qurran wal murabin wa sususutan wa rasbaqal qaddas wa syihda warjam al-maqdud la tadalam fatim an tanfana bizikrana bil asajin bismillah hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Syekh Dinuddin bin Ali bin Ahmad As-Safi al-Qusin al-Malibari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'ala al-ilma 'ala sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim iftah 'alaina ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Nusallikal futu wal munusu wa tuqatan nusus sallallahu alaihi wasallam. Bismillah masyaallah la yasuful illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah minkum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuratika kama nawwartal ardha samsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya hadrun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah Abu Sultan yang saya hormati, semoga Allah memuliakan segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim Nurul Fatah yang saya hormati, semoga Allah memuliakan segenap hadirin dan jamaah Majelis Ta'lim Nurul Fatah yang saya hormati, semoga Allah memuliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini, pekan ketiga di setiap bulan, alhamdulillah kita bersama dapat istiqomah hadir dalam kegiatan taklim rutin.
mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya kita dalam kegiatan taklim ini, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan taklim kita, masih pembahasan cabang iman yang ke-20, yaitu pembagian wudu. Wudu secara dohir sudah dijelaskan sebagaimana yang telah kita maklum, dari mulai niat sampai membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Selanjutnya sulma qala as-Suhaimi, kemudian berkata Syekh Suhaimi, Imam as-Suhaimi, at-tuhuru, lafaz tuhur bidomit ta'i, dengan didomahkan huruf to-nya, tuhurun, ay al-wudu al-zahiri. Jadi tuhur itu yang dimaksud dengan lafaz tuhurun adalah al-wudu al-zahiri, wudu secara zahir. Itu wudu yang zahir. Wal batini, dan adapun wudu secara batin, nisful imani, adalah separuh daripada iman, bi'tibari sawabi, dengan menghitung-hitung pahala. Jadi di saat kita berwudu, ada wudu zahir, gampang itu mah, ya, tinggal basuh, ya. Nah ini selanjutnya ada wudu batin. Ini yang luar biasa ini. Nanti ada rinciannya. Qala, berkata Hatim, Imam Hatim, li Asim bin Yusuf, kepada Syekh Asim bin Yusuf. Kata Syekh Imam Hatim berkata, idza hadara waktu sholati, apabila telah hadir waktu sholat, tawadda, wudulah engkau. Kata Imam Hatim kepada Asim, wudu aini, dengan dua wudu, wudu'an dohiran wa wudu'an batinan, wudu yang dohir dan wudu yang batin. Qala, berkata, bertanya maksudnya Asim, kaifa, bagaimana, zalika, cara wudu secara batin. Qala, Syekh Hatim itu berkata, amma wudu zahir, adapun wudu secara zahir, fatu'lamu, itu sudah diketahui seperti yang telah tadi disampaikan. Wa amma wudu'ul batin, dan adapun wudu secara batin, fataubatu, maka itu adalah taubat. Jadi kalau wudu dohir membersihkan diri dari hadas, ya. Jadi kalau wudu batin membersihkan diri dari dosa. Tobat itu ada 3. Satu, tobat dari kekafiran. Orang kafir tobat masuk
Islam. Yang kedua, ada tobat dari dosa besar. Tuh. Yang ketiga, tobat dari dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa besar itu dalam syariat agama, kalau ditinggal ada had, ada hukuman. Contoh yang minum minuman keras dicambuk 80 kali. Itu. Yang berzina, yang pemuda-pemudi dicambuk 100 kali, dibuang 1 tahun. Itu. Yang berzina setelah berumah tangga, zina muhsan namanya, itu diranjam sampai mati. Itu. Nah, itu dosa besar itu begitu. Yang ada had atau kisosnya. Itu. Yang membunuh dibunuh. Itu dosa besar. Nah, kalau dosa kecil yang nggak ada hadnya, dengan langkah kaki hadir di majlis taklim, dosanya Allah ampunkan. Dengan kita sodakoh, Allah ampunkan. Begitu, ya. Dengan wudhu yang baik, dosanya Allah ampunkan. Itu dosa kecil. Tapi kata Imam Al-Ghazali, jangan menganggap enteng dosa kecil, ya. Jangan pandang itu dosa kecil, tapi pandang siapa yang melarangnya. Siapa? Allah. Dan kalau kita berbuat dosa kecil, buatlah gambaran ilustrasi seperti kita ada di sebuah tempat, di atas kita ada batu yang sangat besar. Kita ada di sini, ini batu besar, begitu tuh. Sewaktu-waktu itu batu bisa apa? Menimpa. Nah, itu ada rahasia. Salah satunya ridho Allah disembunyikan di dalam kebaikan. Itu. Dan murkanya Allah disembunyikan dalam keburukan. Karena dalam kebaikan itu ada ridho Allah, maka jangan sepelekan kebaikan. Biarpun kebaikan itu kecil, maka upayakan, perjuangkan kebaikan itu kita kerjakan. Contoh sodako, jangan luput. Aduh, lagi nggak punya duit, sodako. Biarpun nominalnya apa? Kecil. Kita punya uang cuman 10.000, kita infakkan 5.000, itu 50%. Kecil apa besar? Besar. Ada orang kaya punya 10 juta, infaknya 100.000. Kecil. Ya. Karena kalau dari berapa? 10 juta, 50% berapa? 5 juta. Tuh. Jadi, Pak, kalau kita berinfak nunggu kaya, itu nina bobo dari setan. Tahu nina bobo? Dipependek. Biar kita jadi orang yang pelit. Lu kan masih miskin, lu kan masih susah, lu kan masih kekurangan, lu ngapain sodako segala? Nanti aja lu sodako kalau udah kaya. Pak, lebih dermawan orang yang gak punya daripada orang kaya. Benar. Kalau orang Pak masih susah, itu seia sekata, senasib sepenanggungan. Mau dia sehati kalau orang-orang yang susah. Tapi kalau yang satunya berubah jadi orang apa? Kaya. Mau dia senasib lagi sama dia? Enggak mau. Sorry ya. Enggak, saya enggak ikut-ikut. Saya hanya terprovokasi. Iya. Itu dulu.
Tuh. Sampai mana tadi? Sorry. Ini lagi. Kaya jadi yang kaya, jadi kaya. Yang miskin jadi kaya, sombong dia. Dikatakan kata Nabi, dirhamun sabaqat alfa dirhamin. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Artinya contohnya 10.000 mengalahkan 1.000.000. Kok bisa? Ya itu tadi. Orang yang nggak punya sodako 10.000, orang kaya sodako 1 juta. Lebih besar 10.000 dibandingkan 10 juta. Kenapa? Karena dia mah cuman punya uang 20.000, sedangkan dia yang sodako 1 juta uangnya miliaran. Nah, tetap sedikit ya. Jadi kalau mau sodakoh Pak, jangan nunggu kaya. Kenapa jangan nunggu kaya? Siapa tuh saya kaya? Kalau kaya. Ini nggak kaya. Kalau kaya, ya, udah kaya gak lupa. Itu pun mending kalau sampai apa? Kaya. Kadang ya yang kaya mah jarang atuh. Maaf, orang yang kaya ge ngakunya mah enggak kaya. Aku dipintain. Ngakunya mah kurang, apalagi kelihatan ada tamu melas banget. Wah, pasti mau minjem duit nih. Begitu ketahuan. Langsung dia cerita, aduh nih, usaha saya lagi anus, wah begitu tuh. Langsung ditutupin, orang yang mau minjem nggak jadi. Iya. Kasih tahu Pak istrinya, jangan gampang ngutang. Iya. Karena nanti dana kita nggak ada tuh buat pos bayar utang, nggak ada. Uang kita yang Allah kasih itu hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, buat listrik, buat biaya sekolah, buat makan gitu. Nggak ada anggaran buat bayar utang. Ada nggak? Nggak ada. Makanya kalau ngutang itu enak ngutangnya, nggak enak apanya? Bayarnya. Sudah tenang, nanti bayarnya kalau pas anunya ada sayang. Mending kalau sayang mah duitnya ada. Udah ada lobang gede. Nungguin. Uangnya dipakai menutupi lobang tersebut. Utangnya tetap nggak ke apa? Nggak kebayar. Gitu. Kalau bisa. Kalau bisa jangan ngegampangin utang. Ya. Tuh saya baca di Facebook. Sekali-kali dong pamerin utang. Jangan pamerin harta benda baik. Emang kenapa? Kalau harta benda kan nggak dibawa mati, kalau utang dibawa mati. Begitu tuh. Pinter banget orang mengolah kata itu. Bener, utang mah dibawa apa? Mati. Jangankan kita orang biasa, syuhada Pak. Orang yang harusnya masuk surga tanpa hisab, ya, itu syuhada dicegat. Mas, mau kemana? Surga. Bentar. Ngapa? Bayar dulu utang. Aduh, ke siapa? Kepadian. Iya. Kalau ada orang yang begitu, kita siasatin, kasihan dia. Kalau emang nggak bayar-bayar, udah kasih utangnya sekali aja. Besok-besok ngutang lagi jangan dikasih, kecuali kalau dibayar. Atau kita kasih lagi, tapi kita ikhlaskan, nggak apa-apa. Ya, kalau kita ikhlaskan, gitu. Jadi tobat. Tobat itu Pak arruju badal insirab, kembali ke jalan yang benar setelah kita berpaling. Gitu. Dan Allah cinta sama orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada yang bertobat. Ataibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Luar biasa. Allah itu Maha Murah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Khususnya ini Pak, bulan Rajab ini. Besok tanggal 10 tuh. Ya, 10 Rajab. Saya dengar dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, tanggal 10 itu ditiupkannya ruhnya siapa Rasulullah SAW ke rahim siapa? Ibu Aminah. Itu. Kalau kita puasa di tanggal 10 Rajab,
nanti Allah jadikan kita orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Besok itu double-double. Itu ongkos Senin juga, itu ongkos 10 Rajab juga. Yang mau puasa boleh. Puasa Rajab, ya udah tuh puasa Senin aja. Kalau Rajabnya bid'ah. Mana ada puasa bid'ah. Iya. Rabbik firli warhamni watub alayya. Istighfar Rajab. Itu kan tobat tuh. Ya. Tobat mah di seluruh waktu, tapi khususnya di bulan Rajab ada istighfar Rajab. Rabbik firli warhamni watub alayya. Berapa kali? 70 kali. Kapan dibacanya? Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Gitu. Yang sudah baca alhamdulillah, yang belum nanti baca. Kalau saya selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung baca Rabbil fili warhamni watub alayya, Rabbil fili warhamni watub alayya, Rabbil fili warhamni watub alayya. Palingnya 3 menit. Enggak malah. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Wanadamah, wudu secara batin itu satu tobat. Yang kedua wanadamah, sedih karena telah melakukan kesalahan gitu. Wa tarkul ghilli, dan meninggalkan naon ngunek-ngunek teh, dendam. Gelit di sini nih. Sakit aja hatinya sama dia itu. Itu tuh. Kalau kata Pak Dian mah beruit. Ngunek-ngunek. Hatinya enggak lapang. Ya. Jangan itu. Kan dalam Quran wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya. Gilan itu ngunek-ngunek. Ngunek-ngunek itu dendam. Ya. Mendendam. Ya. Jangan mendendam. Orang yang mendendam itu, maaf, diantara salah satu tanda orang yang celaka. Nih, harusnya apa? Harusnya memaafkan. Itu. Kalau ada orang salah sama kita, Pak, kita jangan ngedumel baik. Maaf, bukan ngecilin, bukan. Ya, upayakan. Kalau ada orang salah sama kita, kita jangan ngedumel baik, jangan ngegerutu baik. Maafin aja. Pahalanya besar. Dianya nggak minta maaf, Pak, biarin. Ya, biarin. Dia nggak minta maaf ke kita juga, biarin. Yang penting kita sudah memaafkan. Beres. Gitu. Kalau dia masih jahat kepada kita, pada kita nggak ngebalas, kita udah memaafkan, nanti di akhirat amal baik dia buat kita. Amal baik dia habis, kita punya dosa nggak? Punya. Dosa kita dioper ke dia. Enak nggak? Enak. Jadi ringan kita tuh begitu. Ya. Jadi hati-hati, jangan dengki, jangan dendam, marah sama kita. Ini adalah wudu secara batin. Wasyaku, dan ragu kepada Allah. Ya. Ragu kepada Allah. Ini adanya ragu kepada Allah itu di saat umat manusia lepas dari harapannya ke Allah, jadi mengambang. Pengen begini nggak terlaksana, pengen begini nggak terlaksana. Akhirnya dia putus asa, malah pergi ke dukun. Ada orang pergi ke dukun? Ada. Malah pergi ke gunung. Tuh. Berguru ke buta ijo. Ya. Iya, ke dedemit. Nauzubillah. Itu mitos apa fakta, Pak? Fakta itu. Ya, ada tempat-tempat di mana orang menyekutukan Allah untuk kekayaan, ada. Ya, mau berguru ke monyet, berguru ke babi, berguru ke buta ijo, ada itu ternyata. Tempat-tempatnya juga ada.
Iya. Nah, wal kibru takabur. Takabur itu batrul hak, Pak, menolak kebenaran. Seperti siapa? Seperti iblis. Itu takabur, menolak kebenaran. Benernya sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Gitu. Karena ngerasa dia lebih baik daripada siapa? Daripada Nabi Adam. Gitu. Nah, ini yang paling berat, Pak. Watar kuhubid dunya, dan tinggal hubud dunya. Kita wudhu secara batin ini adalah nggak cinta dunia. Kalau di hati kita ada cinta dunia, maka cinta kepada Allah hilang. Makanya laksana ini uang, cukuplah di genggaman. Ini uang jangan dimasukkan ke dalam hati. Seperti perahu di lautan, cukuplah perahu di atas apa? Lautan. Jangan air laut masuk ke mana? Ke perahu, bisa tenggelam. Nah gitu, Pak. Hubud dunya itu, kata Nabi, hubud dunya ra'sukuli khotiatin. Cinta dunia itu adalah pokok pangkalnya setiap kesalahan. Lalu harta benda yang kita miliki, rumah, kendaraan, aset, yang kita miliki apa? Kita cinta dunia, kita timbang. Kalau dengan barang-barang tersebut kita menjadi lalai ibadah kepada Allah, maka kita cinta dunia. Gara-gara punya mobil, lalai ibadah. Gara-gara punya rumah bagus, lalai ibadah. Gara-gara punya sawah yang lega, kita lalai ibadah. Gara-gara jabatan tinggi, lalai ibadah. Nah, berarti dia cinta dunia. Tapi mobilnya banyak, rumahnya megah, sawahnya di mana-mana. Tuh di Karawang sawah banyak. Tapi bener kan sawah banyak? Iya. 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 Tapi itu tidak menghalangi ketaatan kepada Allah. Rumahnya, mobilnya, sawahnya, kebunnya, singkongnya. Jagung maksudnya. Tidak menghalangi taat kepada Allah. Justru itu menjadi jembatan untuk taat kepada Allah. Mobilnya dipakai untuk ibadah, uangnya dipakai untuk ibadah. Itu bukan termasuk dunia. Itu termasuk akhirat. Nih, air yang disiapkan untuk pengajian. Ya. Nanti mungkin ada konsumsi yang disiapkan untuk pengajian. Itu nggak jadi dunia. Itu jadi akhirat. Jadi boleh kita punya harta, boleh banyak, boleh banget, boleh. Bukan kita jadi orang yang beriman, jadi orang kere, jangan. Susah nanti, ya. Jadi orang kaya, boleh, bagus malah, ya. Tapi untuk memperjuangkan syiar agama Allah demi mengharapkan ridho Allah. Tapi saya berarti buat akhirat. Iya. Kalau niatnya untuk syiar, tapi kalau niatnya buat viewer nanti biar dapat ini ya. Iya, siap. Iya. Beloknya nanti belakangan. Beloknya belakangan. Seperti orang yang rajin ke masjid. Dulu ada di kitab Durratun Nasihin. Dia rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin ngaji. Ada tempat pemujaan pohon. Mungkin pernah dengar kisahnya ya kan? Ini kan udah viral. Belum? Udah lupa tapi. Ya. Akhirnya tempat pemujaan itu dia potong. Ambil kampak.
Pas mau ditebang pohonnya, iblis penunggu tempat itu ngelarang, jangan, mau saya tebang, kamu menyesatkan umat manusia. Itu akhirnya dilarang sama iblis, nggak mau, hanya diserang orang yang mau nebang pohon tuh. Karena lillahi ta'ala, ya, akhirnya iblisnya kalah. Sebelum ditebang, dinego sama iblis. Sekarang begini aja, pilih nomor sekian, saya kasih sekian. Itu bukan begitu negonya, bukan itu mah, bukan itu mah. Ini orang ya ngeri, udah nggak usah dibahas ya. Udah kita pohon aja, pohon. Ya. Ternyata sogokan ini dari zaman dulu udah ada. Itu tuh yang menebang pohon sama iblis dirayu. Begini aja mas, pohon itu tempat saya bekerja. Kerjaan setan kan menjerumuskan manusia. Kalau pohon itu ditebang, lapak saya hilang, nganggur saya. Ya. Sekarang begini aja, Kang Ustadz pulang, nanti setiap selesai sholat, lihat di bawah sajadah. Nah, ada duit. Bener ya? Iya. Ustadz kalah sama duit. Ustadz zaman dulu, apalagi ada, tapi bukan di sini, di YouTube. Iya. Jangan sebut, melanggar kode etik. TST aja, TST. Iya. Akhirnya pohonnya nggak jadi ditebang. Pulang, sholat, selesai sholat, dibuka sajadahnya, ada duit. Wah, kok iblis jujur ya? Iya. Iya. Makanya jangan mau ketipu sama yang ngasih duit. Dia itu baiknya pura-pura. Nanti saya kirim video Pak Dian, nanti kasih ke jamaah. Ada orang lagi makan di restoran. Ada pengemis. Akhirnya ada yang manggil, Bapak sini makan. Akhirnya ditawarin makanan yang enak, minum yang enak. Lupa, makasih banget. Di pikiran orang pengemis itu ada orang yang sebaik ini zaman sekarang. Mungkin ini perwujudan malaikat kali. Gitu. Pas selesai mau pamit, sebentar. Dikasih apa? Duit, uang. Nah, pas sudah selesai mau pamit, kata si pengemis, Bapak caleg ya? Kirain yang cerita serius, tahu bercanda. Iya. Kalau yang mau nyalon Pak, baik banget sekarang lah Pak. Orang dianggap saudara semua. Orang didatengin semua. Emang begitu. Ya. Nanti mudah jadi, wallahu alam. Iya. Yang berniat baik semoga Allah pilih. Yang kira-kira culas berkhianat semoga Allah gagalkan. Ya Rabbal alamin. Kok amin sih? Ya emang amin sih. Kalau nggak amin apa coba? Enggak, ngomong-ngomong calon presiden ada berapa? 3. Yang jadi berapa? Emang amin-amin juga. Aduh ampun. Siapa sih yang mulai-mulain itu? Iya. Nah, sholat lagi, buka lagi ada. Suatu ketika selesai sholat, dibuka sajadahnya,
Nggak ada duitnya. Wah, kurang ajar. Dia nipu doang. Biar keinginannya tercapai. Disamperin. Marah, bawa kampak, saya tebang pohonnya. Kata iblis, coba kalau berani. Beranilah. Dihalang sama iblis. Berantem. Kalah ustadznya. Ustadz yang pertama lillahi ta'ala. Ustadz yang kedua demi apa? Fulus. La fulus mampus. Ya Allah, berat godaan uang itu. Ya. Nah itu tarkuhu bidun dunya. Wasana il khalqi. Termasuk wudhu secara batin ini adalah kita meninggalkan ingin pujian dari orang. Hati-hati tuh. Ada orang yang aleman, Pak, hati-hati, Pak. Ada orang yang aleman. Pengennya disanyung aja. Ada tuh orang kayak gitu tuh. Hidup lah gitu. Iya. Bapak introspeksi ya. Kalau senengnya disanjung, dipuji-puji, oh, salah itu. Ya. Disanjung nih mau matak ngapung. Ya, disanjung kita nggak terbang, enggak. Nggak usah pengen disanjung, sanjung. Justru pujian itu menjerumuskan. Kalau dipuji itu justru kita jadi terlena. Enakan dikritik. Yang ngeritik ditangkap. Dikira oposisi. Iya. Gitu. Enakan dikritik. Kalau kritik itu kita bisa terbangun dari kesalahan. Gitu. Di demo pergi. Iya. Wasana il khalqi. Nah, ini lagi. Waryasah. Cinta kedudukan. Ya Allah. Itu penyakit itu. Pengen jadi anu, pengen jadi anu. Harus ada yang jadi pemimpin mah harus. Yang jadi presiden harus ada, yang jadi RT harus ada, yang jadi anggota legislatif ada, harus ada. Kalau nggak ada tuh kosong kepemimpinan. Lapor kepada siapa kalau ada masalah? Lapor ke Pak RT, udah nggak ada RT-nya. Lapor ke polisi, udah bubar kepolisiannya. Wah, harus ada. Tapi kata Nabi, jangan berikan jabatan kepada orang yang menginginkannya. Wah, sekarang mah boro-boro nggak menginginkan. Ya, sampai dibeli-beli, sampai diancam-ancam malah. Awas lu nggak milih gue pecat lo. Gitu. Ada Amerika. Iya. Terutama yang nyangkut punya masalah. Lu nggak milih gue, kasus lu gue angkat. Ada. Akhirnya berkomplot di nomor tertentu. Ada di Amerika itu begitu. Ya Allah. Nomor. Ya Allah. Ya Allah. Itu tuh fitnah dunia. Hubur riasah. Cinta kedudukan. Itu godaan untuk umat manusia, Pak. Pengen gitu tuh. Jangan. Yang saya sampaikan, maaf. Yang jadi pemimpin, yang jadi wakil rakyat harus ada. Silahkan yang mampu. Tapi kalau boleh saya kasih tahu, enakan jadi orang biasa. Tuh jadi Pak RT, emang nggak capek? Wah Allah. Kadang dia dapat pahitnya doang, dapat getahnya doang. Yang makan nangkanya siapa? Yang ketempuan siapa? Pak RT. Giliran yang pahit-pahit baru Pak RT. Yang manis-manis Pak Kadir. Iya. Giliran kendala aja, trouble aja. Kematian Pak RT, listrik mati RT, banjir RT, dapat bisnis lah lupa. Padahal tanda tangan pengantar dari Pak RT. Wih. Iya, makanya Pak RT kalau ikhlas mah paling dulu masuk surga dimustikan nih Pak RT. Amin ya rabbal alamin. Gimana paling
Dulu mah nggak paling di surga paling dulu, dia mah nyontoin pengajiannya rajin. Setiap saya ngaji dia nggak pernah absen, selalu ada. Kadang-kadang dia nggak ada itu. Iya, iya. Kok saya tahu kalau dia nggak ada kamera. Iya, iya. Amin lagi. Iya, iya. Amin. Intaha, selesai. Demikian bahwa wudhu secara batin adalah taubat dari dosa, sedih dengan perbuatan dosa, tidak mendendam, tidak dendam, tidak ragu kepada Allah, tidak sombong, tidak cinta dunia, dan tidak senang dengan pujian, dan tidak menyukai kepangkatan. Ya, itu Pak, para khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, diangkat khalifah emang pengen? Enggak. Mereka semua menolak. Aduh, saya emang nggak pantas, jangan. Tapi kesepakatan. Ketika diangkat, bilangnya bukan alhamdulillah, innalillah. Nah, sekarang baru ada kabar belum jadi udah potong tumpeng udah. Ya, lain. Ya, mudah-mudahan atuh Indonesia dapat semakin baik, dapat pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qul sallallahu alaihi Allahumma amin hamdan syakirin hamdan kafi wajidah. Ya Rabbana kami yang bagi di jalan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbina nabi man tanal qurbat ilana fi dinina tawassana min tawassan talimin anta diqan mana waqtalana futuhan arifin waj'alna minal muqarrabin wa ajal muhsinin sabirin taibin taubatan nasuha. Rabbana atina min rahmatin wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.